Shalom saudaraku, apa kabarnya saudara? Hari ini kita mau coba melihat bagian dari firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 dan ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Siapakah Nimrod? Kalau kita baca dari Kejadian 10 dari ayat yang pertama, maka kita tahu bahwa Nimrod ini adalah keturunan dari Nuh. Nimrod masih cucu dari Ham, anaknya Nuh. Jadi masih cucu buyutnya Nuh. Nimrod memiliki profesi sebagai seorang pemburu, dan dia begitu gagah perkasa sehingga banyak orang katakan Nimrod seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Yuk kita mau coba ganti yuk nama Nimrod ini dengan nama kita masing-masing, dan ganti kata pemburunya dengan profesi atau pekerjaan kita saat ini. Lalu kata gagah perkasa kita ganti dengan kata yang benar. Jadi contoh misalnya namanya Andi, profesinya seorang pedagang, maka kata-katanya menjadi demikian. Seperti Andi, seorang pedagang yang benar di hadapan Tuhan. Kalau namanya Ana, dia seorang ibu rumah tangga, lalu kata-katanya menjadi demikian. Seperti Ana, seorang ibu rumah tangga yang benar di hadapan Tuhan. Kalau namanya Anto, dia seorang salesman, maka menjadi kata-katanya seperti Anto, seorang salesman yang benar di hadapan Tuhan. Kalau namanya Angie, seorang mahasiswi, namanya menjadi demikian. Seperti Angie, mahasiswi yang benar di hadapan Tuhan. Sudahkah hari ini kita menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap profesi atau pekerjaan atau status kita? Kata kuncinya ada di hadapan Tuhan. Berkali-kali kalau tadi kita mendengar di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukan dengan sebaik-baiknya setiap profesi, pekerjaan, status kita dengan benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita bertanggung jawab terhadap posisi, pekerjaan, tugas, talenta, panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan benar di hadapan Tuhan? Kata kuncinya di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita menjalankan profesi, jabatan, status kita, dan kita menyadari kita melakukannya di hadapan Tuhan, apakah kita akan menjalankannya dengan setengah-setengah? Kalau kita menyadari bahwa setiap tanggung jawab sehari-hari melalui tugas, talenta, panggilan yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, dan kita lakukan itu sehari-harinya di hadapan Tuhan, apakah kita akan jalankan dengan asal-asalan? Apakah kita akan jalankan dengan ya sudah sejadinya aja? Apakah kita akan menjalankannya dengan ketidakjujuran? Hei, kita sedang menjalankannya di hadapan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apakah kita akan memberikan yang setengah-setengah? Tentu saja tidak. Kalau kita menyadarinya, kita menjalankan seluruh posisi, jabatan, profesi, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan itu di hadapannya, tentu kita akan melakukan yang terbaik. Tentu kita akan memberikan yang terbaik, karena kita menyadari bahwa kita menjalankannya di hadapan Tuhan. Hari ini dengan jelas firman Tuhan berkata, kita sedang menjalankannya di hadapan Tuhan. Kita yang sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, kita melakukan semuanya di hadapan Tuhan. Yuk, kita lakukan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap
Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan, ayo kita berikan dan lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat, mungkin manusia tidak menilai kita dengan benar, mungkin manusia mengecewakan kita, tapi kita lakukan semuanya di hadapan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita lakukan semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya berubah.